Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas akuntansi 23A. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu PPh 26? PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Contoh penghasilan yang dikenakan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya. Pajak ini bertujuan untuk keadilan fiskal dalam aktivitas negara. Subjek pajaknya sendiri seperti apa sih? Subjek pajak luar negeri ini berlaku pada orang pribadi ataupun badan yang tidak berdomisili di Indonesia tapi memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Misalnya, orang ada yang memiliki aset di Indonesia, setiap tahunnya memiliki penghasilan seperti hotel, penginapan maupun lainnya yang memiliki penghasilan di Indonesia. Jenis-jenis penghasilan sendiri itu beragam dan sangat banyak, seperti jasa maupun penjualan barang. Tarif PPh 26 sendiri, tarif umumnya itu 20% dari jumlah bruto penghasilan. Jika negara penerima memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, tarif dapat lebih rendah sesuai perjanjian tersebut. Studi kasus, misalnya PTA membayar royalti sebesar 1 miliar kepada perusahaan di luar negara seperti Malaysia. Negara Malaysia memiliki perjanjian di Indonesia dengan tarif royalti. Perjanjian adalah 10%. Jadi perhitungannya gimana? Perhitungannya pajak terutang dikurangi 20% dikali 1 miliar. Hasilnya adalah jadi 200 juta. Untuk kalau itu tanpa perjanjian, sedangkan yang dengan perjanjian seperti Malaysia dan Indonesia kan ada perjanjian tuh, jadi mereka hanya menggunakan pajak yaitu tarifnya 10%. Jadi pajak terhutangnya kan 1 miliar di negara mereka. Jadi pajak terhutang ini dikalikan 10% dikalikan 1 miliar sama dengan 100 juta. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan PPh 26 oleh PTA sendiri kepada Indonesia adalah 100 juta. Apabila negara Malaysia telah membatalkan segala perjanjiannya, maka yang dibayarkan harus 200 juta karena tarifnya 20%. Untuk pemotongan pajak sendiri, pihak yang membayarkan penghasilan kepada wajib dan menyetorkan kepada PPh 26 itu harus sesuai dengan berkas-berkas yang telah ditetapkan negara Indonesia. Laporan pajak sendiri melaporkan pemotongan SPT masa PPh pasal 26, memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan agar semuanya dianggap sah. Dalam dokumen pendukung sendiri, sertifikat domisili ataupun sertifikat bertempat tinggal merupakan faktor dari SPLN jika memanfaatkan teks TRT, yaitu kerjasama antar negara. Pasal PPh 26 sendiri berguna untuk mendukung keadilan dalam transaksi lintas negara. Dengan memahami tarif perhitungan dan kewajiban, pemotong pajak dapat menjalankan pemeranan mereka dengan baik dan apabila lancar dalam pembayaran pajaknya, maka akan semakin menguatkan hubungan antar negara tersebut. Marilah kita pahami regulasi PPh 26 untuk memastikan kepatuhan
dan memanfaatkan tax TRT secara optimal. Tax TRT perlu dipahami agar kita tidak meleset dan bisa menggunakan secara penuh apa yang disediakan oleh negara, sehingga mendapat potongan tersebut merupakan keringanan dari pembayaran pasal PPh 26 itu sendiri. Pasal PPh 26 adalah alat penting untuk menjaga kontribusi pajak dari penghasilan luar negeri di Indonesia. Dengan kepatuhan dan pemahaman yang baik, kita dapat mendukung transparansi dan efektivitas dalam sistem pajak lintas negara. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi pajak PPh 26. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.